Daejeon Jungkwangsang Red Sparks menelan kekalahan di laga kedua dalam hasil playoff Liga Voli Korea 2024-2025. Absennya Yoon Hae-shan berpengaruh nyata pada umpan-umpan ke Mega dan Bukilik yang kurang pas. Red Sparks harus menerima hasil pahit dalam laga kedua playoff Liga Voli Korea yang digelar di Chungmu Gymnasium, Daejeon, Korea Selatan, Kamis 27 Maret 2025. Disaksikan banyak penggemar sendiri di kandang, permainan Megawati, Hangga Sri Pertiwi, dan kawan-kawan justru underperform saat menjamu Suwon Hyundai Hillstead dan kalah dengan skor 0-3, 20-25, 17-25, 22-25. Pada laga kali ini, setelah Yoon Hae-shan absen, Ko Hae-jin berharap pemain lain akan menggantikan Yoon Hae-shan mampu bermain dengan baik. Kondisi lututnya memburuk sejak pertandingan pertama, ujar pelatih Ko Hae-jin. Dia mengisyaratkan bakal memainkan Kim Chae-na untuk menggantikan Yoon Hae-shan. Kim Chae-na akan bermain lebih dulu, saya katakan padanya untuk tidak merasa tertekan dan hanya memikirkan pola yang dilakukan Hae-shan, katanya. Menurut laporan media Korea Selatan Sport Kyosun, Yoon Hae-shan mengalami cedera pada lututnya. Sebetulnya, cedera yang dialami Yoon Hae-shan sudah terjadi pada laga playoff pertama di Suwon 25 Maret. Tetapi Hae-shan memaksa dirinya untuk tetap bermain dan turut membawa Red Sparks menang 3-0 atas Hyundai Hillstead. Nahasnya bagi Mega dan kolega, mereka dibilas dengan skor sama oleh Hyundai Hillstead yang merupakan juara bertahan V-League. Yoon Hae-shan absen karena cedera lutut. Tidak jelas juga apakah dia akan berpartisipasi dalam pertandingan ketiga. Yoon Hae-shan sebenarnya merasakan sakit pada pertandingan pertama tanggal 25, tetapi dia menahannya dengan bermain. Setelah mengamati kondisi pada tanggal 26, pelatih Ko Hae-jin memutuskan bahwa tidak mungkin baginya untuk bermain di pertandingan kedua. Tulis Sport Kyosun. Absennya Kapten Red Sparks sekaligus setter andalan Yoon Hae-shan karena cedera membuat aliran bola-bola umpan tim asuhan Ko Hae-jin kurang nyaman. Peran Kim Chae-na sebagai pengganti Hyun belum begitu menggigit di laga ini. Selain itu, jumlah error alias boomsil mereka cukup banyak. Lini pertahanan juga sering lupa dijaga saat tim juara bertahan banyak mengincar back attack dan melancarkan touch-touch halus. Mega mencetak 15 poin dengan tingkat keberhasilan serangan hanya 31,1%. Atlet kelahiran Jember, Jawa Timur ini semula tampil cukup tajam di set pertama dan kedua, namun mulai mengendur di set ketiga. Pada sisi lain, Vanja Bukilik terlambat panas. Pemain asal Serbia ini sempat sering melakukan kesalahan pada set pertama dan kedua, lalu baru tampil klinis pada set ketiga. Bukilik kemudian mencetak 18 poin dengan rasio serangan sukses 50%. Berbeda dengan Mega dan Bukilik, opposite hitter Hyundai Hillstead yakni Laetitia Mommo Basoko tampil stabil dengan 24 poin dan keberhasilan serangan 53,8%. Dia tidak hanya mencetak poin dengan pukulan keras, tetapi juga dengan bola-bola tipuan untuk melewati upaya pemblokiran Red Sparks. Set pertama sebenarnya sempat berjalan cukup sengit dari 5-5 sampai 9-8. Red Sparks mulai ketinggalan di pertengahan game, tampil tanpa Yoon Hae-shan cukup berdampak dalam aliran umpan bola skuad Red Sparks set pembuka. Kim Chae-na sejatinya tidak tampil buruk, tetapi beberapa kali ada umpan dia yang kurang pas dan sulit dieksekusi Megawati. Di satu sisi, error alias boomsil Red Sparks juga cukup banyak di laga ini. Mega mulai hilang fokus saat kedudukan sudah tertinggal dengan gap 3 angka. Vanja Bukilik terlihat kurang leluasa melompat. Spike dan servisnya tidak sekeras seperti playoff pertama. Banyak pertahanan yang berlubang di tubuh Red Sparks hingga set pertama luput 20-25. Pada set kedua, Red Sparks sejatinya mengawali dengan lebih baik. Keganasan skuad asuhan Ko Hae-jin terlihat dengan unggul 10-5. Park Eun-jin menyumbangkan servis S pertama, namun memasuki pertengahan set, lagi-lagi penyakit Red Sparks kumat karena mereka gagal mempertahankan keunggulan jauh itu hingga disamakan 13-13. Kim Chae-na sempat ditegur Ko Hae-jin selama jeda timeout, umpan-umpannya masih kurang matang dibanding Yoon Hae-shan. Di sisi lain, boomsil Mega dan Bukilik juga cukup sering dari spike melebar. Lini pertahanan tim tuan rumah juga rapuh. Pyeong Seung-ju yang biasa aktif menjaga di belakang hari ini kurang greget dengan dik-diknya yang sering terlewat. Red Sparks tertikung 15-20 dan kembali kalah di set kedua dengan skor 17-25. Memasuki set ketiga, Red Sparks semakin dalam tekanan. Mereka tertinggal 6-8. Serangan Laetitia Mommo Basoko sering luput di blok.
Sempat mengejar 11-12, touch halus dari Moma Basoko gagal diterima Red Sparks hingga membuat Ko Hye-jin terjongkok seakan tak percaya. Gestur kesal Ko Hye-jin melihat bola-bola halus Moma Basoko yang semestinya masih bisa diselamatkan sudah terlihat sejak set kedua. Dia sering nyaris terduduk melihat performa anak didiknya yang kurang jeli membaca tangan Basoko. Kesempatan kembali datang saat Red Sparks menyamakan kedudukan 16-16 hingga 21-21. Tetapi lagi-lagi mereka kecolongan dengan drop shot halus Moma Basoko. Red Sparks kalah di set ketiga dengan skor 22-25. Dengan hasil agregat 1-1 ini, maka babak playoff berlanjut ke laga ketiga yang akan digelar pada Sabtu 29 Maret 2025 pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat di Suwon Gymnasium. Artinya, Red Sparks kembali bertanding ke kandang Hyundai Hyundai dan berupaya merebut kemenangan lagi. Padahal jika memenangkan laga kedua ini, Mega CS bisa langsung melaju ke babak final untuk menghadapi Pink Spiders. Selain itu, jika Red Sparks tidak berhasil memenangkan laga ketiga, maka mereka akan menjadi tim putri pertama di V-League yang gagal ke final usai memenangkan laga playoff pertama. Kekalahan pada laga kali ini membuat para pendukung yang hadir merasakan kesedihan, terutama para bocil yang hadir untuk memberikan semangat untuk Mega. Terlihat salah satu ponakan dari Lee So-hyung yaitu Haeyul yang hadir memberikan semangat menangis setelah melihat Red Sparks dikilas Hyundai. Momen itu diabadikan dalam story Instagram memperlihatkan Haeyul yang meneteskan air mata, padahal biasanya bocil ini selalu gembira dan menghadirkan tingkah lucu ketika melihat Red Sparks dan bertemu Mega. Kegarangan Red Sparks di kandang Hyundai harus berakhir dengan kesedihan, namun satu laga tersisa menjadi penentu Ko Hye-jin dan anak asuhnya untuk mengobati hati para fans yang terluka karena kekalahan ini. Laga penentuan itu akan digelar pada lusa, Sabtu 29 Maret 2025 di markas lawan Suwon Gymnasium, Suwon, Korea Selatan.